masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fristi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana ini kabar Bu Fristi untuk pagi hari ini? Alhamdulillah saya baik, Pak Arif. Bagaimana kabar Pak Arif hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Fristi. Tadi Bu Fristi WA saya, nggih, katanya kita mau ngobrol ini, mau ngajak saya ngobrol ini pagi ini. Iya nih Pak Arif, saya lagi butuh teman untuk bercerita atau berdiskusi. Baik, kita ngobrol tapi nggak terlalu lama, nggih. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit nih, Bu Fristi. Kira-kira nih ngomong-ngomong, Bu Fristi mau membicarakan apa nggih pagi ini dengan saya? Jadi begini Pak Arif, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Arif tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika, materi perkalian. Saya itu kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Pak Arif dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 2 ini kan menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi Bu Fristi saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid-murid Bu Fristi di kelas 2. Begitu nggih? Iya Pak Arif, rasanya saya itu sangat sulit sekali mengajarkan perkalian ini. Baik, Bu Fristi. Karena waktu ngobrol kita itu pendek dan tidak terlalu lama, ini Bu Fristi ingin mendapatkan apa sih dari diskusi atau percakapan kita pada pagi hari ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Pak Arif, saya itu mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini, Pak Arif. Oke, oke, oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Fristi ya supaya murid-murid Bu Fristi itu bisa memahami materi perkalian ini? Ya Pak Arif, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian. Saat mengajar kemarin kan ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek Pak Arif. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak masih belum paham. Begitu ya. Baik nih Bu Fristi, menurut Bu Fristi, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi, mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi anak-anak yang paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dan mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, terus menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar, begitu idealnya ya Ibu. Iya, Pak, begitu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang di level 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu berada di level 1. Menurut Bu Fristi sendiri nih, anak-anak di kelas Bu Fristi itu kira-kira berada di level berapa nggih? Kalau saya amati beragam sekali Pak Arif murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya.
Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya Pak Arif. Oke. Menurut Bu Fristi nih, murid-murid Bu Fristi berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Terus, apakah ada kemungkinan nih murid-murid Bu Fristi berada di level 10? Bisa Pak Arif, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar berarti kan murid-murid sudah paham. Mereka bisa berada di level 10. Menurut Bu Fristi, apa yang bisa Bu Fristi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Fristi berada di level itu dan memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Pak Arif. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa ide sih Pak Arif. Wah, ide apa aja itu Bu Fristi kalau boleh tahu? Jadi begini Pak Arif, saya saat mengajar kemarin kan hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran yang ada kartunya yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid akan memainkan games. Wah, kelihatannya keren sekali itu, bagus itu Bu Fristi. Game apa ya yang akan dimainkan? Saya beri nama gamesnya Habiskan Tentakelku. Jadi, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar guritanya menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah sesuai mengerjakan, maka dibawa ke guru, dilibatkan ke saya, diperlihatkan. Dan jika jawabannya benar, nanti murid itu bisa mengambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu, Pak Arif. Keren sekali Bu Fristi. Apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Fristi ini? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar, Pak Arif. Oke, baik Bu Fristi. Menurut Bu Fristi nih, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Fristi terapkan di dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk menyiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini Pak Arif dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain games Habiskan Tentakelku ini. Oke. Menurut Bu Fristi, perlu berapa lama sih waktu untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Kemudian, solusi apa untuk kendala-kendala tersebut? Karena pembelajaran matematika itu kan masih 3 hari lagi Pak Arif. Jadi saya rasa saya bisa menyiapkan media-medianya mulai dari sekarang sih Pak Arif. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya
saya membuat modul ajarnya dulu, terus menyiapkan media dari Games-nya. Saya rasa cukup waktu. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu. Dan ruang lapang yang di tengah itu untuk murid-murid bisa mengerjakan games. Habiskan tentakelku ini dengan menghitung benda nyata yang disediakan supaya anak-anak mobilitasnya itu bagus, lebih enak, lebih luas, sehingga mereka merasa nyaman. Baik. Kira-kira ada nggak seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Fristi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan Bu Nurul sebagai teman satu fase saya di fase A untuk rencana aksi nyata saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Nurul juga bisa menerapkannya di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi begitu Pak Arif. Baik, Bu Fristi. Kira-kira kapan nih Bu Fristi mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Jumat Pak Arif. Baiklah Bu Fristi, kita review sebentar nggih hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Fristi dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Tadi kan di awal saya bingung Pak Arif tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Nurul, teman satu fase saya di fase A. Saya merasa lebih semangat banget ini Pak Arif. Wah, keren sekali nih Bu Fristi. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Fristi. Saya pengen mendengarkan cerita-cerita keseruan dari pembelajaran yang Bu Fristi lakukan di kelas. Dan jangan lupa hubungi saya lagi kalau memang butuh support. Boleh Pak Arif. Terima kasih ya Bu Fristi. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lebih seru dan lebih mengasihkan lagi. Terima kasih ya Pak Arif. Sama-sama. Kita belajar Pancasila.